Ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi ideologi merupakan suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Berikut ini ada beberapa pengertian ideologi menurut para tokoh. Yang pertama ada A.S. Horby yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Yang kedua ada Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Yang ketiga ada Gunawan Setiardja yang merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Dan yang terakhir ada Frans Magnus Suseno yang mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada ideologi terbuka yang merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya seperti bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja, sehingga tidak langsung operasional. Yang kedua ada ideologi tertutup, yang merupakan suatu sistem pemikiran yang tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat atas nama ideologi yang dibenarkan dengan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakatnya. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selanjutnya ada nilai ideal atau nilai dasar yang memiliki arti adalah nilai-nilai dasar yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Nilai Pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi sebagai sumber hukum positif dan berkedudukan fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, yang kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat fleksibel dalam bentuk aturan ataupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berikut ini ada relasi nilai ideal Pancasila dengan ideologi Pancasila. Pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai idealnya adalah religius atau ketuhanan. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki nilai ideal kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia yang memiliki nilai ideal persatuan bangsa. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang memiliki nilai ideal kerakyatan. Dan sila yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki nilai ideal, yaitu keadilan sosial. Nilai instrumental Pancasila merupakan rangkaian penyempurnaan yang lebih kreatif dan dinamis yang diwujudkan dalam berbagai nilai dasar Pancasila yang dapat disesuaikan dengan aspirasi zaman dan masyarakat yang ada di dalamnya. Nilai-nilai instrumental Pancasila merupakan berbagai bentuk evolusi dari nilai-nilai inti ideologi Pancasila. Nilai-nilai inti Pancasila secara utuh tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pengertian nilai instrumental ini juga dapat menunjukkan praktik Pancasila yang sebenarnya, yaitu harus tunduk pada Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan MPR, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Pada hakikatnya, pengertian nilai instrumental adalah arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Jika pada nilai dasar adalah inti sari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarnya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Untuk relasi nilai instrumental Pancasila dengan ideologi Pancasila pada sila yang pertama, yaitu pada pasal 29 yang menekankan apakah Indonesia adalah negara agama dan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menganut legalitas agama sesuai dengan standar agama yang diinginkan. Yang kedua, pada pasal 28E ayat 1, setiap orang berhak untuk mendarat atau pergi dan kembali lagi. Yang ketiga, pada pasal 28E ayat 2, setiap orang bebas untuk mengikuti hati nuraninya, percaya pada keyakinannya, dan mengungkapkan pikiran dan sikapnya. Kemudian pada sila yang kedua, bentuk tindakan yang dapat dikatakan sebagai nilai instrumental dari sila kedua Pancasila adalah terdapat pada pasal 28 yang memberikan bentuk kebebasan pada masyarakatnya atas hak asasi manusia. Bentuk nilai ini sangat membenarkan posisi manusia pada porsi yang adil. Selain itu, juga bentuk nilai instrumental dari sila kedua Pancasila terdapat pada pasal 14, yaitu Presiden dapat memberikan amnesti dari sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Badan Eksekutif. Presiden juga memberikan amnesti dan pencabutan sembari menunggu pengawasan DPR. Pada sila yang ketiga, relasi nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal 32, 35, dan 36. Semua ini sepenuhnya mencerminkan identitas nasional Indonesia, termasuk bahasa, bendera, serta ideologi. Berikut ini adalah beberapa pasal yang memuat nilai sebagai sarana peraturan-peraturan tersebut. Yang pertama pada pasal 25A, yaitu suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya ditentukan oleh batas-batas dan hak-haknya menurut undang-undang yang disepakati, adalah negara kepulauan yang bercirikan negara kepulauan.
Yang kedua yaitu pada pasal 35, bendera Indonesia yang berwarna merah dan putih. Yang ketiga yaitu pasal 36, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu pada pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya pada sila keempat. Sila keempat Pancasila sehubungan dengan revifikasi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 adalah Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan manusia. Karena dasar dari tindakan ini, rakyat memiliki tingkat kontrol yang sangat tinggi atas sistem demokrasi Indonesia. Berikut ini beberapa nilai Pancasila yang terkandung dalam aturan-aturan. Yang pertama terdapat pada pasal 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah dan kelompoknya, dan berbagai perwakilan yang dibentuk dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 3, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberlakukan sebuah konstitusi yang menggunakannya sebagai arah nasional. Yang ketiga, pada pasal 6 ayat 2, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Dewan Nasional yang memiliki jumlah suara terbanyak. Yang terakhir pada sila yang kelima, revifikasi nilai instrumental dari Pancasila. Sila kelima ini terdapat pada pasal 33. Seluruh kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan warganya. Atas dorongan ini, setidaknya PT Freeport yang pernah berada di Papua pada era Jokowi mendapatkan izin akses minimal 51% saham yang dimiliki Indonesia. Maksud dari kebijakan ini adalah menjadikan rakyat sebagai penguasa negeri yang mensuplai arus persatuan di antara mereka. Berikut adalah beberapa pasal yang berkaitan dengan instrumental pada sila kelima. Yang pertama pada pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang kedua yaitu pada pasal 34. Miskin dan miskin di bawah umur harus dibayar oleh negaranya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila adalah nilai instrumental Pancasila dalam menerapkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama, dan berbangsa. Sebagai tanggapan perwujudan nilai-nilai praktis Pancasila tersebut memiliki penjabaran dari nilai-nilai inti Pancasila. Ia dapat berkembang, terus berubah, dan secara revolusioner meningkat dalam menanggapi perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di zaman kegaguman masyarakat. Tata cara perubahan kebijakan Pancasila disebut juga penyesuaian. Memahami nilai pengamalan Pancasila yang benar-benar berlaku dalam kehidupan nyata seperti kehidupan masyarakat, bernegara, dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi perubahan makna amalan dan dapat dikatakan bahwa makna amalan adalah penerapan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai instrumental dalam bentuk UUD 45 dan ukuran normatif lainnya lebih kreatif dan dinamis, mengembangkan inti atau nilai ideal sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nilai instrumental ini dapat berubah perwujudannya. Nilai instrumental ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, memungkinkan terjadinya perubahan atau transformasi yang disesuaikan dengan tatanan zaman dan kondisi iklim yang terus berkembang. Berdasarkan uraian pengertian nilai praktis Pancasila seperti di atas, berikut ini contoh wujud dari nilai praktis Pancasila. 1. Contoh nilai praktis Pancasila dalam kehidupan sehari. Contoh nilai praktis Pancasila sila ke-1 yang dicontohkan pemerintah menjamin kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama. Contoh nilai praktis Pancasila sila kedua, pemerintah akan selalu berupaya meningkatkan potensi seluruh masyarakat tersebut. Selanjutnya, contoh nilai praktis Pancasila sila ketiga adalah memajukan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, contoh nilai praktis Pancasila sila keempat adalah pengakuan nilai kedaulatan di tangan rakyat merupakan ciri negara demokrasi. Contoh nilai praktis Pancasila sila kelima adalah tujuan masyarakat adil dan makmur di sini harus dapat dicapai oleh aparatur pemerintah. Nilai praktis Pancasila dalam pemerintahan. Contoh nilai praktis Pancasila sila ke-1 adalah tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tapi hukum Indonesia mengharuskan mereka untuk memeluk suatu agama. Saat ini ada 5 agama yang diakui di Indonesia.
Selanjutnya, nilai praktis dalam Pancasila sila kedua. Pengakuan martabat manusia. Hal ini penting karena persepsi tentang harkat dan martabat manusia juga telah meningkat dan tidak lagi berdampak pada orang lain. Selanjutnya, nilai praktis Pancasila sila ketiga. Cinta nasional ini adalah bagian dari nilai dan makna nasionalisme. Pejabat pemerintah dapat kreasi dan sosialisasikan untuk negara Indonesia dan daerah asal. Selanjutnya, contoh nilai praktis Pancasila sila keempat. Pejabat tinggi pemerintahan adalah orang yang dapat merumuskan kebijakan berdasarkan akal sehat dan kebijaksanaan dari bawah sampai atas. Tidak ada pemimpin yang menerima tawaran dan kritik dari mereka yang memilihnya. Selanjutnya, nilai praksis Pancasila sila kelima adalah tujuan masyarakat adil dan makmur harus dicapai oleh aparatur pemerintah. Ide tersebut tidak hanya mencakup tujuan fisik atau materi, tapi juga tujuan mental.